Halo semuanya, selamat datang di kanal Opa Dosen. Ya, pada video kali ini kita akan masih membahas tentang algoritma pemrograman. Kali ini kita ngebahas tentang decision. Decision itu adalah pilihan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kalian berjalan di suatu tempat, kalian melihat ada uang di sana. Ada beberapa pilihan. Tentu saja nanti, apakah yang pertama kalian akan mengambil uang tersebut, atau kalian akan mengambil uang tersebut lalu diberikan ke keamanan setempat, ke security, atau kalian pura-pura tidak tahu ada uang di sana, kalian abaikan begitu saja. Nah, itu adalah contoh decision. eh, Tentu saja tiap-tiap kasus akan memiliki pemilihan yang berbeda, tergantung kondisi dan situasinya nanti kalian dalam membuat sebuah program atau aplikasi. Pada kali ini kita akan membahas, kita akan menentukan sebuah bilangan yang diinputkan oleh user, apakah bilangan itu ganjil atau genap. Oke, kita mulai aja dari pseudocode-nya. Dari awal program tentu saja kita akan mendefinisikan sebuah variabel bernama X dengan tipe data integer tentu saja, karena ini adalah numerik. Setelah itu kita akan memberikan decision atau pilihan dengan proses inline di dalamnya. Contohnya seperti ini. Misalnya bilangan X dimoduluskan, kita menggunakan modulus. Modulus itu apa sih? Modulus adalah bagi sisa. Misalnya sebuah bilangan 101 dimodulus 2, dibagi 2, bagi sisa, hasil sisa akhirnya berapa? Tentu saja 101 dibagi 2 terus akan menyisakan nilai bilangan 1. Nah, ini dia gunanya modulus, dia ada hasil akhirnya. Nah, bilangan X yang tadi akan dimoduluskan jika modulus bilangan X hasil akhirnya adalah 0, maka bilangan X adalah bilangan genap. Jika tidak, maka tentu saja bilangan X adalah bilangan ganjil. Nah, sampai sini akhir algoritmanya. Kita akan mulai dengan flowchart-nya. Tentu saja yang pertama kalian harus bikin terminal start-nya dulu. Terminal start atau dibikin caption mulai. Lalu kita hubungkan dengan tanda panah ke bawah. Di sana kalian bisa langsung bikin decision dengan proses di dalamnya. Jika mod X hasil akhirnya adalah 0, maka bilangan ini adalah ganjil. Kalian bisa tampilkan outputnya X adalah bilangan ganjil jika mod X sama dengan 0. Jika tidak, tentu saja tampilan akhirnya adalah uh, variabel X, bilangan X adalah sorry, bilangan X jika 0 maka dia adalah bilangan genap. Jika bilangannya tidak 0, tidak sama dengan 0 atau 1, bilangannya adalah bilangan ganjil. Setelah dua decision itu tentu saja ditemukan, maka dia akan ditampilkan hasil akhirnya, maka dia akan langsung dihubungkan dengan arrow terminal akhir atau selesai. Oke, kita langsung implementasi aja ke dalam bentuk code C++-nya. Saya masih menggunakan kode Lite yang kemarin. Saya harap kalian bisa membuka video saya yang kemarin. Ini masih menggunakan workspace HP. Kalian tinggal tambahkan create new project di sini. New project. Kalian tambahkan di sini namanya ganti menjadi decision. Decision. Kategorinya masih sama, console, type-nya executable G++, compilernya min-gw, debuggernya JNU GDB, build systemnya masih kode Lite. Kita tambahkan OK, maka di sini akan muncul satu project lagi di atas looping, namanya decision. Kita klik kanan dulu, kita bikin dia sebagai active project, maka ketika kalian nanti build atau debug dari sininya, maka
decision lah yang akan dieksekusi, bukannya looping. Kita buka mainnya. Seperti biasa, karena ini adalah C++, kita berubah menjadi IOStream. Kita definisikan dulu variabel X-nya. Pakai tipe data integer, karena dia numerik X. Kita bikin. Penggunaan namespace sebelumnya sudah saya bahas. Kalian bisa bikin using namespace di sini supaya tidak menggunakan std seperti ini, std.2. Masukkan nilai bilangan titik koma, lalu kita pakai stdSyn. Variabel X-nya. Nah, di sini mulai decision-nya kita pakai if else. Sebenarnya bisa juga pakai switch khusus untuk beberapa persyaratan. Kalau switch misalnya dia tipenya sama, misalnya kalian mau memilih buahnya apa nih, buah apel kah, buah jeruk kah, intinya dia satu kesatuan. Misalnya kalian mau naik bis ke suatu daerah tertentu, bisnya kalian mau naik bis apa namanya, misalnya bis Prima Jasa kah, bis Arimbi, atau bis yang lain-lain, kalian bisa pilih berdasarkan kategori tertentu. Itu kalau menggunakan switch. Kita menggunakan if then else. If di C++ kita pakai kurung untuk prosesnya. Kita pakai modulus x persen 2, x modulus 2, apakah hasil akhirnya 0? 0. Jika dia benar, maka kita tampilkan outputnya. Pakai ketik dulu, bilangan X merupakan bilangan genap. Tutup titik koma. Jika tidak, pakai else. Jika tidak, maka bilangan X merupakan bilangan ganjil. Oke, kita coba build and run. Build and run project, Ctrl F9. Kita masukkan, misalnya bilangannya adalah 100. Tentu saja 100 bilangan genap ya, kita sudah tahu. Bisa kalian lihat di sini, bilangan 100 merupakan bilangan genap. Saya lupa kasih inline biar kalian enak bacanya. Begitu juga bawahnya. Kita compile project lagi. Kali ini kita gunakan 101. Bilangan 101 merupakan bilangan ganjil. Nah, sampai sini ini merupakan implementasi dasar menggunakan pseudocode, flowchart, dan implementasi ke dalam bentuk source code bahasa C++ menggunakan decision. Ini masih contoh sederhananya saja. Nanti kita akan belajar di video-video selanjutnya tentu saja. Jika kalian suka, silakan klik tombol like atau thumbs up. Jika ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian share ke teman-teman kalian yang lainnya supaya mereka juga bisa belajar bahasa pemrograman ataupun tentang teknologi yang lainnya. Rekomendasikan channel ini ke teman-teman kalian.
Sampai jumpa.